presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nurlina Openly. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah hari Minggu pagi ini dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan." Demikianlah nats pembimbing kita berdasarkan Kitab Mazmur 104 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Jemaat Tuhan, terimalah salamnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari seluruh kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikian pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru
berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dalam dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami, dapat kami lakukan di dalam hidup setiap hari. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Imamat pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan 9 yang menyatakan, kurban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan kurban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan kurban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air
dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai kurban bakaran, sebagai kurban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu pagi ini, minggu keempat sesudah Paskah, firman Tuhan bertemakan berikan hasil keringatmu oleh tim penerbit GPIB. Mengapa mereka memberikan judul demikian? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pemerintah Indonesia saat-saat ini sedang giat-giatnya memerangi yang namanya korupsi. Dan gereja adalah salah satu institusi agama di mana gereja diajak, ditantang untuk melawan korupsi, karena gereja bisa menjadi salah satu tempat di mana pencucian uang dari hasil korupsi yang ada dengan dalih memberikan persembahan buat Tuhan. Lalu firman Tuhan ini juga mau mengingatkan akan warga gereja, khususnya terhadap orang yang mampu dalam memberikan persembahan dengan bersikap seperti sebagaimana dilakukan oleh orang-orang tidak mampu. Seperti ini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dilihat begini menggenggam berarti orang ini yang mampu ya memberikan persembahannya kepada Tuhan, tapi bersikap seperti orang yang tidak mampu. Artinya orang yang mampu ini tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri. Demikian sebaliknya bagi orang yang tidak mampu, hanya karena gengsi memaksakan diri memberi persembahan sehingga maunya sama seperti orang yang mampu lainnya. Juga bagi warga jemaat yang memberi persembahan dengan ada maksud-maksud tertentu. Dan sikap hidup orang percaya seperti ini tidak Tuhan kehendaki. Apalagi dalam bersyukur dengan memberikan persembahan dengan dalih buat Tuhan. Meski kita selalu tahu bahwa setiap ajakan di dalam persembahan diingatkan agar kita memberi dengan rela hati, bahkan tanpa paksaan. Namun yang Tuhan mau di sini adalah Bapak Ibu Saudara, kita memberi persembahan yang baik dan benar itu adalah semampunya. Dan dari hasil keringat pekerjaan atau usaha yang kita lakukan dengan jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini mau mengajak kita untuk belajar dari perintah Tuhan yang dinyatakan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, agar mereka sebagai umat Allah apabila hendak memberi persembahan buat Tuhan sebagai rasa syukur, haruslah seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan juga bagaimana cara mereka dalam memberi yang terbaik agar menyenangkan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, sejak kapan
manusia mulai memberi persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab di sini mencatat bahwa orang pertama yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Dan sejak saat itu persembahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bapak-bapak leluhur bangsa Israel, yang menjadi suatu adat dan tradisi bagi bangsa Israel juga sampai di kehidupan kita saat ini. Sehingga persembahan menjadi kewajiban bagi kita untuk kita berikan dalam setiap peribadatan yang diberikan kepada Tuhan lewat gereja untuk menunjang kegiatan pelayanan tentunya. Gereja memang menerima pemberian persembahan warga jemaatnya. Namun pernah tahukah gereja dari mana hasil persembahan yang warganya berikan? Apakah dari hasil yang jujur atau tidak? Apakah memberinya dengan tulus dan sesuai kemampuannya? Ataukah dengan maksud-maksud tertentu dan kegengsiannya? Semua itu Bapak Ibu Saudara kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Yang pasti gereja akan terus mengingatkan warganya bagaimana memberikan persembahan yang sepatutnya buat Tuhan dan bagaimana tata caranya dalam memberikan persembahan yang dapat menyenangkan Tuhan lewat firman Tuhan sebagai pengajaran kepada warga jemaatnya. Misalnya, memberikan persembahan yang berkenan buat Tuhan itu adalah dari hasil keringat, yaitu lewat usaha, pekerjaan yang jujur, giat dan tekun. Lalu dalam memberi pun harus semampunya, bahkan tulus. Untungnya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita tidak hidup di zamannya Musa, yang harus mengikuti perintah serta aturan yang dibuat dalam kelayakan untuk memberi persembahan buat Tuhan. Karena selain ternak yang Tuhan minta, kelayakan korban persembahan yang telah ditentukan seperti lembu sapi dan kambing domba, hal yang terpenting adalah hewan-hewan itu tidak bercela. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita memberi persembahan buat Tuhan dengan layak dan benar? Meski persembahan kita sudah tidak diatur, artinya tidak seperti yang harus bangsa Israel lakukan di zamannya Musa, semuanya telah ditentukan apa yang harus dipersembahkan dan bagaimana cara mempersembahkannya. Kini kita hanya diminta untuk memberi persembahan berupa materi seberapapun semampunya kita, bahkan dengan rela dan juga tanpa paksaan. Tetapi bukan berarti yang mampu di sini Bapak Ibu Saudara dibuat-buat tidak mampu. Demikian sebaliknya, yang tidak mampu dibuat-buat mampu dengan memaksakan diri karena gengsi, serta memberikan persembahan dari hasil usaha atau pekerjaan yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam memberi persembahan buat Tuhan yang layak dan benar adalah yang terpenting hati serta hidup kita buat Tuhan. Jika hati dan hidup kita sudah kita persembahkan buat Tuhan dengan sepenuhnya, maka ketika kita akan memberikan persembahan buat Tuhan dengan apa yang kita miliki, tidak akan ada masalah. Kita pasti akan mampu memberikan persembahan yang layak dan benar buat Tuhan. Tidak hanya materi yang kita miliki, tapi juga waktu kita dan hidup kita tentunya buat Tuhan. Berbeda dengan yang tidak sepenuhnya memberi hati dan hidup buat Tuhan. Pasti ada saja yang disikapi dengan tidak jujur, dengan tidak tulus, bahkan dengan tidak hormat dan juga tidak takut akan Tuhan untuk memberikan persembahan yang diinginkan oleh Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, marilah
sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, ada banyak kuasa dan perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan nyatakan lewat kemuliaan-Nya. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita untuk bisa mensyukuri kehidupan yang Tuhan beri sampai saat ini sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya. Hendaklah ketika kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, kita harus memberikannya dengan hasil keringat kita, yaitu lewat usaha pekerjaan yang jujur. Kita memberikannya dengan sesuai kemampuan kita. Kita berikan persembahan itu dengan tulus dan sukacita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, sebagai jawaban kita atas firman-Nya, nyanyian umat Gita Bakti 87 kita akan nyanyikan. Jemaat untuk berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai saat ini. Meski keselamatan yang kami dapatkan terkadang teruji dengan kehidupan yang kami jalani, namun kami selalu diingatkan sebagai orang percaya bahwa keselamatan yang sudah kami dapatkan harus kami jaga dan pelihara, harus dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai bukti nyata bahwa kami telah menerima Kristus Yesus di dalam kehidupan kami sepenuhnya. Meski
Pergumulan adalah bagian di dalam kehidupan kami. Dengan penderitaan yang ada, kami terima untuk kami jalani. Tetapi bersama dengan Tuhan kami percaya Tuhan akan menguatkan kami, sehingga kami mampu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, tetap teguh di dalam iman percaya kami, dan keselamatan yang Tuhan beri dapat kami pelihara. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah didengarkan oleh firman-Mu. Bagaimana caranya kami harus bersyukur kepada Tuhan lewat persembahan yang kami berikan di setiap peribadatan yang kami lakukan. Persembahan yang patut untuk Tuhan terima, bahkan bagaimana tata cara kami memberikannya dengan benar. Kami telah diingatkan lewat perintah Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka patut untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan tanpa bercelah. Bahkan dengan tata cara yang ada, kami pun pada saat ini bersyukur karena kehidupan kami terus dikasihi oleh Tuhan. Sehingga apa yang menjadi sesuatu hal yang sangat berat untuk kami lakukan, Tuhan mudahkan. Tuhan Yesus, sebagai ungkapan rasa syukur kami di dalam peribadatan kami pada pagi hari ini, kami mau berdoa secara khusus buat gereja kami, yaitu Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat. Terlebih khususnya bagi jemaat Yudea Tangerang dari sektor 1 hingga sektor 11. Biarlah Tuhan bersama dengan pelayan-pelayan-Mu yang Kau utus di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, baik para pendeta dan keluarga, bahkan diaken penatua, pengurus pelkat, komisi panitia, sebagai unit misioner. Kiranya Tuhan Kau mampukan kami untuk dapat memberikan keteladanan lewat tugas pelayanan yang kami lakukan, terlebih bagi warga jemaat-Mu, di dalam menjadikan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan yang terlalu bersyukur di dalam setiap hal, di dalam segala hal yang dihadapi oleh kehidupan jemaat-Mu, baik dalam suka maupun dalam ketidaksukacitaan. Tuhan saja yang mampukan kami semua dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidup beriman kami, sehingga setiap langkah kehidupan yang kami jalani Tuhan perkenankan, bahkan Tuhan layakkan, dan juga Tuhan akan terima, sehingga itu semua dapat menyenangkan hati-Mu. Terlebih khususnya persembahan yang kami berikan dalam peribadatan ini, dalam bentuk materi ataupun uang, di dalam kolekte, di dalam bentuk persembahan syukur, 1/10, bahkan persembahan kotak untuk menunjang pelayanan yang ada. Mampukan kami memberikannya menurut kemampuan kami. Mampukan kami dengan rela, bahkan tanpa paksaan, dengan jujur dan tulus kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Ketika kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu, kami pun juga telah siap memberikan persembahan buat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, lewat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya, tidak hanya materi yang Tuhan berikan, tetapi yang paling utama adalah kesehatan, bahkan nafas kehidupan bagi kami. Karena kehidupan kami selalu diperhadapkan dengan tantangan, bahkan pergumulan yang ada. Ketika kami saat ini masih bisa tersenyum, ketika kami saat ini masih mampu untuk bernafas, itu semua merupakan anugerah Tuhan yang tak terhingga di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan warga jemaat-Mu, GPIB Yudea Tangerang, di dalam kehidupan pergumulan mereka masing-masing, terutama bagi
jemaat-Mu yang lansia, janda, duda, yatim piatu yang lemah secara ekonomi. Bantu mereka ya Bapa untuk bisa keluar dari pergumulan yang ada. Berikan mereka kekuatan, bahkan terlebih yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka dari penyakit yang mereka alami, dan berikan kesehatan kembali di dalam hidup mereka. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah nyatakan sampai kehidupan kami saat ini. Kami percaya lewat firman, lewat tugas pelayanan yang kami lakukan, baik kami sebagai pelayan firman maupun diaken penatua yang bertugas, kantoria, organis, LCD, bahkan sound system, kami percaya pada pagi hari ini Engkau memakai kami untuk bisa melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami ingin memperteguh iman percaya kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berbakti. Karena kami tahu ketika kami mampu memberi hati dan hidup kami untuk Tuhan, kami akan mampu memberikan apa yang Tuhan kehendaki lewat apa yang kami miliki. Inilah kami ya Bapa yang sudah Tuhan layakkan. Kami percaya doa yang kami sampaikan terlebih buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bergumul dengan wabah pandemi COVID-19. Ada banyak sekali yang terkena penyakit COVID-19 dan ada juga yang saat ini meninggal atau Tuhan panggil karena penyakit yang ada, dan juga masih ada di dalam pemulihan. Kami menyerahkan mereka, para pemerintah, tim medis, bahkan orang-orang sukarelawan yang ada, agar mereka dapat tetap sehat, tetap kuat di dalam menjalani akan segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Dan kami hanya mampu untuk mendoakan, bahkan memberikan apa yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah gereja. Untuk itu mampukan kami untuk berbagi di dalam situasi kondisi yang ada. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah dan peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil dalam hidup dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus Putra
cepat arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.